Kalau Boci yang Indo tuh ini loh dapat bonus stiker aja nih, stiker kan? Oh, stiker. Iya. Kalau Boci di Jepang itu nggak ada bonusnya, tapi kadang ada bonus art tergantung Iya. dari store-store Jepang yang lu kunjungin. Kadang lu hoki dapat artnya, kadang lu enggak. Yang Nah, kayak poster kalau visual gitu kan, biasanya bonus. ya Kalau Jepang tuh banyak kan bonus-bonus poster sih. cover buku ini deh dapat ya. Kalau kita bahas dari cover bukunya Jepang, cover buku Jepang itu beda sama cover buku kayak manga Inggris, Indonesia atau manga luar negeri ya. Itu kan covernya yang kita tahu tuh yang kayak lucu yang lu kasih lihat ya. Apa tuh? Iya ini. Yang kayak gitu kan. Dia itu bukan double layer kalau kata gua ya. Tapi Iya. kalau covernya manga Jepang itu double. Dan double itu kadang ada beberapa gambar tambahan seperti kayak di Bojito Rock itu dia ada gambar tambahan. Ya sebenarnya kalau bonus-bonus gitu sih biasanya liatnya di ini, bajakan. Mungkin kalau kalian tahu manga Dex ya, tapi dalam segi kualitas manga Jepang itu termasuk oke lah. Dan feel baca manga Jepang terasa dapet kalau menurut gua ya. Jadi tuh kayak setiap gua baca versi aslinya nih kayak versi bahasa Jepang ini nih dapat feel-nya gitu kayak dapat apa yang gua rasain dalam baca manga ini gitu. Uniknya lagi di manga Bocchi the Rock itu ada hidden gem-nya, cibi-cibi kayak gini nih. Nah, itu suka nih. Coba. Kalau di yang asli sih nggak ada ya. Yang asli, kalau misalnya yang resmi Indonesia tuh belakangnya iklan anjir, iklan apa namanya? Iklan gitu ya. Kayak. Iya, kayak ada iklan. Yang ini bukan sih? Kayak gini bukan sih? Ya kayak gini, kayak gitu. Cuman kalau gue tuh ada kayak tambahan lagi. Lebih bener-bener di belakang. Ya, bener-bener di belakang sini. Ya di belakang covernya. Bukan di dalam bukunya. Di dalam manganya. Di mic. Belakang-belakang gini kan maksudnya. Cuma kayaknya Ya, beda gitu. sih kalau yang global sih. Beda. Kalau yang global kan kayak kalau kasih tunjuk yang global. Bahkan kayak gitu kan dia ada apa namanya? Ada sinopsis. Ada sitpang. Itu nggak ada sinopsis sama sekali. Bener-bener tambah si Boci. Bocinya lagi minum Coca-Cola. Cuman kadang ada beberapa manga itu ada sinopsisnya. Gua belum pernah lihat ya, atau gua ketinggalan ya. Kayaknya gua ada ya. Kayak contohnya manganya Aliasan. Iya. Aliasan ini dia ada sinopsisnya di belakangnya sini. Dan ini Tapi manganya Alia tebel juga ya kalau dilihat-lihat ya. Nah, kalau dilihat tebel banget. Kayak itu Kalau dibandingin Bocchi the Rock tuh kayak tipis gitu loh. Tipis, tapi dia itu gambarnya gede. Yang apa? Alia atau Bocchi? Bocchi kayak apa? Kan dia kan 4 panel tuh. 4 panel. 4 panel. Iya. Nah, 4 panel tuh. Panel itu disatuin semua kayak ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4 cerita gitu dalam satu halaman. 2 halaman ini. Iya, Jadi satu halamannya itu ada 2. Ya sebenarnya sih hitungannya banyak ya kalau dibaca satu-satu ya. Dan gue baru tahu ternyata anime tuh adaptasinya 1,5 volume. Iya benar-benar. In fact kalau seingat gua Aliasan ini kalau kita ikutin dari manganya, Baru dia ada scene barunya. kalau di manganya itu sama kayak di novelnya. Cuma bedanya adalah yang ini pas Aliasan pas SMP majuin kan di animenya dimundurin karena dia ikutin novelnya. Kalau manga ini enggak ikutin alur cerita novelnya tapi sama dengan ceritanya gitu. Ya, Ingat gua ya. kayaknya rata-rata adaptasi manga tuh kayak gitu nggak sih? Ada kayak scene barunya gitu. Iya, karena gini, yang selama gue baca itu beberapa light novel kayak seperti SAO, terus SAO manga sama light novel, itu kadang ada perbedaannya, yang dimana itu klimaksnya itu kayak dimundurin, atau enggak yang di manganya itu klimaksnya itu dimajuin gitu, kayak maju mundur. Satu contoh kayak seperti Mushoku Tensei di light novelnya sama di manganya itu beda. Kalau kita lihat di light novelnya itu kayak gak deh, singkat deh. Tapi kalau di manganya itu kayak panjang banget ceritanya. Dan tidak ada sih lebih tepatnya waktu gua baca manganya Mushoku Tensei itu pas studio sebelum masuk sekolah pendidikan ya universitas, dia kan ada jadi hunter ya kalau nggak salah ya. Nah itu kan nggak diceritain tuh sama yang si heroin gagal itu, dan itu di time skip ya kan, tapi di animenya itu diceritain. Di light novelnya juga diceritain, makanya Mushoku Tensei ini tuh ikutin dari light novelnya, nggak ikutin dari manganya. Sama kayak di Aliasan ini nggak ngikutin manganya tapi ngikutin light novelnya. Kita kembali lagi bahas di manganya Aliasan ini, dia itu ada hidden gem-nya juga. Hidden gem-nya itu kayak ada profil data si Alia. Kemudian yang belakangnya nih, ini kesukaan sejuta umat manusia nih.
Nah, Anjing, iya. fan service coy. Versinya ini cuy. Coba gini dah, ada gak sih manga luar negeri kayak gini? Tuh, fanservice-nya nggak Jarang ada. Yang menariknya adalah setelah lu baca semua dari manganya Aliasan, dia ini juga kasih selipan cerita Cerita apa untuk tuh? setelah volume satunya gitu. Oh, baca masih kurang-kurang gitu ya. Dan masih banyak lagi manga-manga yang covernya begini dan dia punya banyak hidden gem-nya gitu. Kayak Bocah The Rock sama Aliasan. Dan gua banyak manga sih sebenarnya. Nggak terlalu banyak sih, Anjir. cuma dikit. Iya sih, kayaknya kalau rata-rata ya manga Jepang tuh emang ada kayak bonusan gitu. Yang kemarin Hasuno Iya. Sora juga ada bonusan juga tuh. Yang mana? Yang global atau yang Jepang? Yang Jepang global belum ada. Kayaknya jarang deh kalau Love Live diadaptasi Biasanya ya. global. Aliasan yang versi yang global ini atau kita bilang versi bahasa Indonesia kan pernah dirilis di Gramedia tuh gue salah tuh ya. Habis itu Bukannya habis itu novel kan? Emang manga juga novel ya? atau manga? Tidak tahu dah. Ah, Pokoknya novel novel. atau manga itu juga dapat keicennya aliasannya juga. Aliasan juga. Gue salah dapat keicen ya, kok keicen atau nggak merchandise gitu di dalam satu Merchandise. paket dari novelnya itu. Ih, tapi gila loh, harganya berapa ya? Pas itu 300 atau 500 sih? Kalau naik novel aja lebih murah. Harganya berapa sih kalau Nah, rata-rata? Kalau di nah, ini- buku-buku, label buku. Kalau di sini di buku light novel, oke kita kasih contoh light novelnya, set story-nya Rikosu Rikoris. Nah, itu like novel, tau tak Iya. kira manga anjir. Enggak, ini light novel. Dan ini set story-nya setelah, pokoknya intinya set story lah. Tapi pas timeline-nya masih yang di anime itu. Gue belinya di Malaysia nih, 39 ringgit. 39 ringgit itu kita genapin jadi 40 ringgit ya. 40 ringgit itu berapa ya? Gue hitung dulu 40 ringgit. Berapa? Ih, berarti lu belinya di Malaysia dong? Atau Ya, ini waktu itu gue belinya di Malaysia. Oh, ya, 133 lah. 133 ribu. Tapi kalau di Jepang itu sekitar 670 yen. 60.000? 600 Ya, sekitar 60.000. 70 ribu. Sekarang yen kan 100 yen itu udah genap 10.000. Di sini gue lihat di Google 70 ribu sih. Light novel ini jadi mahal. Mahal 50% lah kalau gue bilang 2 kali lipat kan karena Harganya. kalau di Jepang itu dia murah, buku-buku kayak gini tuh murah. Yes, jadi nggak heran lah ya kalau misalnya di anime tuh orang lemarinya isi novel, isi Novel manga. dan sebagainya. Termasuknya Karena murah murah. lah, hiburan murah loh, itu cuma 50.000. Iya, Di tapi kalau Jepang bagi kita UMR-nya di- berapa kan? Tapi bagi kita di Indonesia beli manga bahasa Jepang atau light novel bahasa Jepang termasuk mahal loh. Tapi lu pasti kaget sama manga satu ini. Aduh, Anjing, manga apa cuy? Tahu nggak sih, gue keingetnya kalau manga setebel itu ya punya ini loh, cerita bergambarnya Disney anjir. oke, kalau gue sih pikirnya kayak Berserk. Besok emang manga ya? Gue kira novel gitu. Enggak, Berserk itu dia manga dia. Itu sama kayak Shonen Jump. Shonen Jump kan kayak weekly nih. Iya. Nah, gue juga ada buku Yang Shonen, Jump nih. Shonen. Gue juga ada Anime buku Shonen Jump nih. Naruto, JJK. Itu apa? Ini Shonen Jump. Nah, ini weekly jump, Shonen Jump istilahnya. Manga kumpulan manga bukan sih? Kumpulan manga dari Jujutsu Kaisen, ada Gojo mati atau Gojo pas lagi perang Itu sama. kan kumpulan anime-anime yang dari Shonen Jump nggak sih? Iya kan? Iya, dari Shonen Jump ini. Itu harganya berapa gitu segepok? Ini menarik nih. Kalau di Jepang tuh cuman 300 yen. Ini segini 300 yen. Tapi kalau di Indonesia 60 ribu. Nah, 300 yen setebel itu. Ya, setebal ini. Tapi ini dia banyak kumpulan cerita manga kayak Ya, tapi Ah, tetap aja worth it coy, 300 yen. Bisa, Ini. kalau gabut bisa baca manga lain buat nyicip cerita. 30.000 anjing. Mahalan kinian 50.000. Nah ini ada panel pas lawan Gojo nih, Gojo Sukuna nih. 60.000 gituan nih, tip lah gua. Dan itu tuh Satu isinya lah. kumpulan cerita-cerita beberapa cerita manga ini. Itu di Hemboy. Indonesia jadi 60.000. Iya di Indonesia jadi 60 ribu. Ini pun khusus buat Shonen Jump. Masuknya murah loh. Itu berapa harganya? Harta ini kualitasnya bagus dan gue tuh suka kumpulan ceritanya. Dan ini tuh relatif mahal kalau kata gue. Jadi ini premiumnya Shonen Jump. Kalau Shonen Jump kan dia kan keluarnya kan seminggu sekali. Kalau ini tuh sebulan sekali. Dan ini mahal. Tuh kalau di Jepang di sini tuh 750 yen. 70.000 tetap murah sih hitungannya. Ya 75.000 lah. Kalau di Indonesia harganya berapa? 200, 300, Lawannya 200. 170. Ah bener, pas banget anjing 170. Rata-rata sih di markupnya 2 kali ya, 2 kali harga. Ya, bukan harga. Tapi gue paling suka sama gue panggilnya Harta ya, Harta. Ini emang namanya aslinya Harta. Tuh, kalau lo baca nih. Ya nggak bisa baca kanji juga. Oh iya deh, Nggak, kanji tapi deh, harta. Itu
Betul, Haruta. Kalau kanjinya mah Haruta. Oh enggak, gue tuh terkesan sama kualitas kertasnya. Sama kayak kualitas manga Jepang anjir. Murah lah Betul, kalau anjir. kertasnya kertas manga anjing. Kata orang Koran ya? ini Kertas tuh- koran ya? Iya, kata orangnya itu iya kertas koran. Jadi cetaknya itu kayak cetak. Ya iya sih cuma orang ya setebel itu lo kalau pakai kertas itu mahal. Pasti kalau kalian tahu yang kayak spoiler JJK itu dapat dari mana? Ya dari sini. Spoiler JJK. Itu kan yang bocorin pegawainya atau yang punya toko sih biasanya. Yang bocorin itu biasanya ya antara pegawai toko yang beli buku ini, orang yang beli buku ini terus sebarin ke internet, ke Twitter. Ya sebenarnya sih kalau misalnya apa ya namanya udah beli bukunya sih legal-legal aja ya kan bahas. Ya, Gua ya legal kalau aja. misalnya sebelum apa namanya sebelum rilis tuh yang ilegal. Itu banyak kontroversi kan waktu di Twitter itu kan banyak orang bilang, oh kamu menyebarin apa spoilernya orang dalam ya. Gitu kan, padahal dari Sonejam. Ternyata banyak orang bilang gitu, kira itu spoilernya dari orang dalam, ternyata Ya, mana tuh? ya yang penting mah udah dijual mah legal Ya, anjing. udah dijual, udah legal. Berarti Dan yang nge-spoiler tuh apa nungguin tokonya buka itu. Buka Ya, langsung beli, langsung foto on the spot anjir. manga yang gue paling favorit adalah Kinako Meganewo Wasureta. Sebenarnya kalau Wah. mungkin kalau di manga tuh ceritanya berkesan cuma kalau di anime tuh agak kurang ya gara-gara Agak studionya kurang, ya. itu kata studio sih kalau kata gue. Cuman ceritanya enak. Wah, sumpah gila kalau kata gue sih ini paling the best. Gue beli itu satu bukunya ini sekitar 130. Gue beli di Asia nih. 5 kali 130 itu berapa ya? Sekitar 650 atau 700 deh. 700.000 gue beli ini buku gitu. Gila, buku kayak gitu 1 jutaan loh. Ini nih yang bilang hobi wibu itu nggak mahal. Salah guys, kalau misal lu legal semua mahal anjing. Bisa beli Mahal, HP Cuk. baru cu. HP baru tuh 1 jutaan. Yang masih nggak percaya nih hobi wibu mahal anjing. Apalagi yang punya figur banyak gitu. Wah, Ini lebih mahal lagi nih. Gue beli boneka ini. anjing. Itu berapa? Ini hampir heran. ini 600. 600 anjing setengah juta, Pak. Ini dari Ichiban Boneka Boutique. doang Ini loh. Mahal anjing kalau misal lu kulik-kulik merchandise-nya, manga ori, langganan Ada apa nih? streaming, gila lu. Udah aset tuh 1 juta aset. Kalau kata gue sih ada manga, bukan manga sih komik kalau gue bilang. Karena ini dari Indonesia. Ada komik Indonesia yang gue paling suka banget. Dan ini gue cari-cari sejak gue SMA. Dari Oh, itu- Egi Mudia. Kayaknya ada loh apa namanya ini di iklannya Boci deh. Cuman sayangnya ini tuh Ini seperti ya? one shot. Ada iklannya guys sih, diiklanin. Oh tuh. iya, ada iklannya. Gue suka banget karangan ceritanya dia. Cuman sayangnya adalah dia itu nggak bikin seriesnya. Itu apa manga atau novel? Komik. Komik. Sama kayak. Jadi gue minta para Anda yang membuat komik ini tolong buat serialnya. Saya mau Buat baca. serial tuh. Soalnya gambarnya bagus, gue suka gambar karena nggak terlalu ribet dan simple. As of Life ya, SOS kalau gue bilang ya. Dan gue tuh salting sama cerita-cerita mereka. Jadi kan ada 3 pasangan dalam 3 pasangan. Waduh, banyak amat. jadi ada tiga satu pasangan gitu, terus masing-masing gitu ya, yang gue bilang gitu SOS Slice of Life Romance, but ada bumbu-bumbu imut gitu. 21 masih diiklanin loh, masih ada di Oh, iya. iklan Boci The Rock anjir. Iya 2021 nih di sini ini. Berarti laris. Lo tahu ini udah cetakan kelima 2024. Kalau maksudku kalau udah cetakan kelima terus diiklanin di manga Jepang lagi, diiklanin di manga Jepang, anjing. Bagus itu bagus. Ini yang gue paling suka nih. Anjing. Alamak, Kayak kalau orang Indonesia jarang sih yang kayak gitu. Lumayan cukup berani ya. dari Ya, seluruh komik yang gue dapet ini paling the best. udah lah, Jadi guys. gue apresiasi sama Bang Egi ini. Dan gue semoga mau dia ini bikin seriesnya lagi, tapi versi realnya. Jadi kayak volume 1, volume 2 gitu. Biar gue bisa beli kayak gini. Ini baru volume 7 sampai 11. Volume 12 udah keluar, volume 1 sampai 6 gue pengen beli. Kita seperti biasa lah ya. Gue juga baru beli nih manga Oshinoko. Cuma ya Apa tuh? ya bodo amat lah ya. Gue cuma punya satu nih. Ada istri Enak. saya. Wah iya. Waifu. Oh ya, fun fact, for your info, Kokas ada manga yang jual mangganya itu 5.000 sampai 20.000. Tapi rata-rata semua mangganya itu 5.000 Itu di Kokas. manga apa? Ada manga baru, ada manga lama. Murah Lupa banget manga 5.000 anjir. Manga barunya itu Bunny Girl Senpai. Itu Bunny Girl Senpai 5.000 doang seingat gue. Gue pernah posting di story gue. Gimana itu? Bilang mau langsung Langsung. di Mall Kota Casablanca. Aduh.
udah Kokas gaskeun. Anjing murah Apa, banget, Pak? 5.000. Ya, Ini Pak, aja ya. gua ini 5.000 nih gara-gara diskon Tokped anjing. Pet. Oh mungkin 5.000 gara-gara di Tokped ya. Gue bulan ini lagi banyak duit nih. Belanja kali ya. Anjing. Fun juga di Kokas itu ada store Yamaha musik, ada Bocin The Rock di situ. Cuman nggak ada free matchnya. Free matchnya udah kelar di Oktober ini. Oktober ini ada di Serpong dan lu harus memainkan salah satu musiknya dapat free matchnya. Gua anjing harus Ini- bisa main gitar dong, Wan. Oh gue minta. Bisa joki nggak? Bisa joki Anjing. nggak? Oke dong bayar nih. Gue bisa aja. Ya itu free matchnya tuh adanya tuh setiap 1 minggu. Kalau misal kalian, wah kamu tim Kana ya, wah kamu Akane apa Kana Aqua ya, enggak guys, Kana mah punya gue, bukan punya Aqua. Sana Aqua, mati aja mati. Ini punya saya ini. Kenapa? Ini kalau Oshinoko ini denger ini. Nih punya gua, Kana tuh punya gua guys. Apa itu Aqua? Sana pergi. Usus. Itu siapa sih yang gidein sim-siman anjing juga ya? Jodoh-jodohin. Alah, heran gua sebel loh. Sebel gua sama fansnya. Apa sih sim-siman anjing gak jelas. Nah, gue tanya alasannya kenapa lu kesel sama Aqua? Apa gara-gara karena gitu? Apa gara-gara Enggak, gimana gitu? sebenarnya sih dari awal tuh ya, gue sih sebenarnya nggak benci Aqua, cuma orang-orang di internet itu kenapa tiba-tiba kenapa harus ada sim-siman anjing? Gue perasaan dari dulu tuh kalau karakter suka ya udah buat gue aja gitu loh. Ngapain dijodoh-jodohin sama karakter lain anjing? Formal. Jadi berarti lu kayak rasa offense gitu kayak gue gak Iyalah. terima gitu. Apa? Bagus sana khusus. Lu mending bikin Sana. karangan cerita dah, sumpah. Bikin karangan cerita di komen gue ada di salah satu postingan gue. Nanti ada orang yang bakal komen cerita lu. Lu tau siapa orangnya? Sajat. Lu gak tau Sajat? Gak, sumpah. Sajat ini tuh postingan akun media sosial lainnya, Steam, anime dan sebagainya. Dia selalu bercerita tentang kisah dia. Bisa dia kenapa Dia- anjing? Coba kalau lu buka salah satu postingan gue yang lagi gue pin sekarang ini di Miunime, ya coba gue suka ngelihat karangan ceritanya dia. Karangan ceritanya dia itu melebihi para penulis novel atau enggak novel sekarang ini. Miunime yang postingan mana? Yang postingan yang gue pin sekarang itu, yang tengah, seingat gue. Oh ini sudah saatnya Bang, gue mau cerita kisah bahagia gue. Jadi gue punya pacar yang namanya Noelle. Setiap hari gue nggak bakal kerasa bahagia kalau nggak ada dia. Tapi setelah kenaikan kelas, gue udah nggak lihat lagi dia di sekolah. Gue chat dia pun nggak ada kabar sama sekali. Gue cek rumahnya juga nggak ada orang. Di situ gue mikir, mungkin dia udah pindah rumah. 1 tahun lewat, gue mulai lupa sama Noelle. Gue ngerasa kangen dan nostalgia di masa lalu. Singkat cerita, gue kerjain PR di malam itu dan ketiduran karena kecapean. Besok paginya gue bangun. Gue ngeliat Noelle tiba-tiba di kamar gue. Gue kira gue masih dalam mimpi. Halo Sajakun, udah bangun ya? Gue setengah sadar langsung meluk Noelle karena kangen banget. Kemana aja lu Noelle? Gue kangen sama lu. Gue netesin air mata karena saking kangennya gue sama Noelle. Terus Noelle ngepet-pet gue. Cup, kamu cengeng banget ya. Hahaha. Tapi kamu inget banget kalau nangis. Gue tiba-tiba sadar kalau tangan gue terbuai ke badan Noelle. Di saat itu gue ngeliat cermin dan bener aja gak lihat Noelle di cermin itu. ODGJ anjing, ODGJ. Gue langsung kecewa. Oh ternyata cuma halusinasi gue doang. Gue langsung bangun dari kamar itu dan mandi buat ke sekolah. Coba aja beneran gue ngeliat Noelle marah karena ngerasa dicuekin. Tapi tetap aja gue tahu itu cuma halu gue. Setelah mandi gue langsung siap-siap ke sekolah tanpa sarapan karena sudah telat. Di sepanjang jalan perjalanan Noelle karena dicuekin dan gue lama-lama kesel sama pikiran gue. Ini gue skizo apa gimana? Di saat gue jalan ke sekolah gue ngeliat ada taman yang banyak suara orangnya. Anjing banyak banget. Ini novel. Ini novel anjing. Iya novel. Anjing ada part 5-nya. Iya. Lu gila lu saja. Nih, ini Waras nih, Waras. Fans Waras ini cerdas. Tapi gue suka banget. Setiap gue bikin postingan, gue kan awal itu tuh pertama kali gue tahu Sajikun itu pas. Nah setelah dia bikin itu banyak murid dia yang bikin. Awalnya itu kan gue iseng bikin kayak postingan tentang sama Kyo itu. Tiba-tiba ada si Sajikun, gue lihat Juga ikut-ikutan lagi siapa lu.
Malah ikutan. Gue. Ini nih orang bawah kita nih main fakta anime. Oh, iya. Ikutan. Tapi komplek. Gue suka sama karya cerita. Gue waktu dulu SD, gue suka bikin karya cerita tentang waifu gue waktu SD. Sumpah. Nih, ini boleh nih lu bikin konten sama gue nih. Sama kayak Sajid Kun, tapi versi SD. Anjing. Waktu gue kelas 6, ingat ya, waktu gue kelas 6, gue suka bikin karangan cerita tentang waifu gue. Dulu waktu zamannya gue nonton Love Lu. Betul gak? To Love Ru. Nah, yang edgy itu kan. Nah, gue tuh dulu tuh suka nonton anime edgy. 6 SD. Gak baik ini, gak baik. Jangan ditiru, guys. Gak baik, jangan ditiru. Gue tuh setiap sebelum mau tidur dan setelah gue mau tidur, gue tuh suka bikin karangan cerita tentang gue seorang profesor bikin sebuah portal anime gitu. Anjir. Gue bikin portal anime, terus gue masuk portal anime tersebut. Setelah gue masuk portal anime tersebut, gue ketemu waifu gue. Ada dari Kongo, dari Kenko, tau kan? Kongo dari Kenko, terus ada dari siapa tuh kata rambut kuning dari The Love Ru. Aduh, udah lama banget. Sama banyak lah. Esao, Asuna tuh gue juga empat tuh Asuna tuh. Anjing, parah ya. Asuna, Shinon, terus ada Kirito gitu. Setiap itu tuh gue tuh suka bikin portal-portal anime dan bikin ngeharam. Ngeharam nggak tuh ngeharam anjing. Ya, kelas 6 SD. Kelas 6 SD mengharam anjing. Kelas 6 SD. Ngeharam King gue waktu itu. Habis itu ada kejadian. Nah, habis itu gue ini gila sih kalau gue ceritain. Setelah gue kumpulin haram-haram gue nikahin. Gue kembali ke gue bawain mereka ke dunia nyata gitu. Gue buat anak sama mereka. Gue buat anak dan gue siawase. Jadi kayak gue tuh bahagia sama keluarga haram gue sendiri gitu. guys, udah guys. Iya. Dan lu mau tahu, waduh, ini buku gue udah lama hilang. Itu tuh bukunya tuh sampai mau tebel mangga gue, tebel segini nih. Gue bikin di buku tulis gue bikin. Ya tulisan tangan sih nggak bisa besar kecil ya. Dan itu gue selalu umpetin di salah satu locek ini kan. Ya bayangin kalau misalnya lu nggak umpetin, tiba-tiba ada yang baca anjing. Orang tua gue kalau baca, aduh anak gue kenapa? Habis itu pas setelah gue pindah ke Jakarta, waktu kelas 6 SD itu gue tuh di Pontianak. Tahun di sana gue, habis itu pindah lagi. Gue lupa bawa buku gue. Set, pindah pulau. Gue gak tahu, mungkin ada orang yang menemukan buku gue atau enggak gitu. Lucu sih kalau ada yang nemuin sih. Nih guys, tandain nih kalau misalnya ada yang nemu, siapa tahu ya orang random nih nemu buku dia, tiba-tiba ada raja harem nih, admin Niyonime. Gue gak mau nginget kenangan lama gue aja. Itu bener-bener waktu gue tuh sama SD gue tuh lebih cabul aja daripada sekarang. Ya. Salah, sonen lah. Oh iya guys, sama ini nih, kalau misalnya kalian, wah kamu tim Kana ya, kamu benci Akane, enggak guys, gue tuh nggak benci semuanya. Lihat nih, gue bikinin postingan nih Ana, Akane nih ada postingan khusus Akane nih. Aduh nggak kelihatan lagi, terlalu terang. Digelapin karakternya. Masih digelapin layar HP-nya. Nih lihat nih, gue postingan Akane nih. Kalau misalnya gue fans Kana nggak bakalan ini. Dan ini BTW ya, apa ya? Nih, gue mah sesuai fakta aja yang bahasnya ya tuh. Aktor ya, muda ya kan. Itu bener. Ya kan lu yang kemarin season 1 nih, season 1 kan tuh internet nih ya kan tuh. Gue mah baik guys orangnya mah, nggak kayak orang-orang stres di luar sana yang berantem gara-gara karakter anime. Gue mah nih santai aja guys tuh. Ya kalau misalnya ini sih fakta ya guys. Ini juga fakta nih. Tapi gini ya, kalau kita bahas tentang karbit ya, karbit biar gue bebas kayak istilahnya, lu gak apa-apa dengan waifu gue gitu. Kayak gue waifu gue yang sekarang ini gue paling cintai sekarang itu tuh Kamiya. Jangan kita perdebatkan kalau dia itu cuman satu-satunya waifu kita itu milik kita semua. Iya. Apa? Itu kita respon. Kadang gue pernah sering ketemu orang, nggak sering sih, tapi pernah aja ketemu orang kayak, oh ini waifu gue, jangan pernah berhak klaim waifu gua atau enggak, gua bakal kenangin akun lu gitu di Facebook. Tuh, kalian ya kalau kayak gitu autor nanti kenangin aja akunnya autor. Yang punya mah autor anjing, penerbit, yang punya penerbit, hak cipta itu hak cipta. Waifu lu kena hak cipta cuy. Gak lucu loh kalau misalnya waifu kena hak cipta anjing. Copyright. Iya, hak ciptanya copyright aja.
Lu nggak boleh nih, kecuali nih kalian tuh kayak yang ini orang nikahin Hatsune Miku tuh. Sekarang aja yang gue tahu sekarang itu yang orang yang nikahin Hatsune Miku itu sengsara dia bos. Iya gak sih kalau salah di beritanya tuh dia sengsara gara-gara kayak ya wawas sih, sebenarnya dia bahagia udah sih. Masih sekarang masih senang dia. Cuman kayak dia nggak punya hati untuk kayak ke wanita lain. Gitu. Katanya sih gitu ya gue dapat beritanya ya. Ya sebenarnya sih itu. Ya. Mungkin dia pernah trauma. Sebenarnya kalau trauma gitu ya wajar lah. Pasti ada penyebabnya kenapa dia seperti itu. Mungkin pas SMP ternyata dia pernah di anu-anu, waduh sama cewek, kurang ajar, victim guys. Biasanya kalau gitu sih orang langsung jadi gay ya. Ini nikah sama Hatsune Miku. Ya, setidaknya dia waras, anjing masih suka. Setidaknya dia waras. Suka cewek, siapa masih suka cowok. Wah. Gua lagi nunggu ini nih, nunggu yang Oshinoko yang volume 1 yang limited edition tuh kan ada tuh yang versi Indonesia limited. Gua lagi pesen tuh cuma nggak datang anjing, datangnya baru yang ini nih sama Boci anjing. Kalau ini sih limited edition. Yang mana tuh limited edition yang mana tuh? Ada tuh Gramet yang Tokped. Coba lihat, lu cek Tokped pasti ada 2 volume 1. Yang satu limited edition, yang satu biasa. Covernya beda sih, cuma beda cover doang aja. Lebih mahal 10.000 kalau nggak salah. Oh iya ada. Ada. Gue lagi nungguin tuh. Volume 1-nya biasa aja. Biasa, cuma satunya limited edition. Berhubung limited edition jadi gue beli. Oh ada ini. Oh iya, ada orang yang dapat yang limited edition. Nambah 30.000 tuh bisa beli yang volume 1-nya. Yang versi bahasa Jepang ya. Jepang ya. Tapi Jepang kan tidak ada art ori guys, cover baru maksudnya. Cover limited edition. Ada nggak sih yang kayak ini nih, yang Tokped ini loh, yang Gramedia? Ini sebenarnya ada cover limited editionnya. Jadi itu dia dapat satu manga bonus. Ini kayak chapter nih, ini chapter 11 ini volume 11. Nah, lu dapat limited editionnya itu volume 11,5. Oh, yang koma-komaan itu ya? Iya. Jadi biasanya kan kalau bisa bajakan tuh ada koma-komaannya tuh. Nah, itu dari limited editionnya. Nah, sama kayak Aliasan ini juga ada limited editionnya. Tapi dia tuh lebih relatif mahal. Sama kayak harga di Indonesia. Biasanya sih orang penasaran itu yang Oshinoko limited edition. Apakah cuma covernya atau ada stiker, ada penanda buku kan kita nggak tahu. Biasanya itu dapat ini trade card. Ya kalau udah kan. Iya kan, itu dia yang gue bilang limited edition. Gambar adalah representasi visual. Google biasanya kalau gue beli manga bekas yang ori masih bagus itu gue di Mercari. Itu apa Indonesia, Jepang atau gimana? Itu Jepang. Dia Mercari itu dia seperti Tokopedia, di kayak OLX. Ya jual barang bekas. Ada jual barang bekas, tapi kadang ada jual barang baru gitu. Cuman nggak dibuka. Kayak gue nggak lagi cari-cari merchandise Next. Ya sebenarnya sih minusnya kalau belanja luar negeri nggak harus punya credit card ya. Sebenarnya kalau gue ya kayak kartu gue itu, kalau punya gue tuh ya jangan di refill juga bang, astaga. Ya kalau gue tuh ada Mastercardnya, gue nggak refill. Intinya ya kan, tuh yang kalau yang penting lu punya kartu Mastercard itu bisa. Mastercard atau yang ada logo Visa apa sih ya? Iya nggak sih? Iya pakai ada logo Visa itu bisa. Rata-rata sih kalau ya sebenarnya sih standar internasional ya, Amazon juga kayak gitu. Amazon, Alibaba, terus mana lagi banyak lah yang biar bisa internasional. Ya sebenarnya sih kalau koleksi manga ya, ini manga gua beli asal-asalan aja. Yang kalau ada diskon gua beli, kalau nggak ada ya udah. Nih kemarin gua beli ini manga One Week Friend, tapi masih plastik sih. Ini tahu nggak sih, ini hampir satu set nih, cuma kurang episode volume 1 sama volume 3 karena habis. Ini harganya 5 buku nih. Mau tau nggak harganya berapa? 20.000 anjing. Segini 20.000. 5 buku. Ini Pak ada manga favorit gua tapi bahasa Indonesia. Iya, ada di tempat satunya lagi sih. Ini sebenarnya cerita bagus loh, One Week Friend coy. Di animenya kayaknya udah namatin ininya deh. Namatin volume berapa? Kayaknya udah ditamatin gitu loh animenya. Soalnya panel terakhir di animenya tuh kayaknya masih nyambung sama animenya deh. Ih, pamer juga sialan. Oh pada pamer anjing, itu apaan cuk? Sebel amat. Nah ini contohnya nih yang gue bilang ke lo nih. Kalau lo mau tahu nih. Ini special editionnya. Tampak tak? Itu berapa full? Oh iya, volume 8 itu 2.400 yen. Berapa ya berarti? 220. Inilah yang hampir satu set nih, cuma ini doang nih. Ya ini ceritanya sih bagus-bagus aja sih animenya. Jadi gue beli karena suka. Ini cetakan 2012 cuy.
dikasih temen gua, cuman kurang cuy. 1 sama 2. Sama sih, Kita volume kenal. 1. Volume awal-awal tuh paling susah dicari anjing. Itu dia. Ini soalnya manga lama udah nggak. Ih, Anievo. Tiba-tiba anjing apa? Gua manga rata-rata doang anjir, nggak yang banyak-banyak, paling 1-2 volume rata-rata. Nih manga gue cuma ini doang nih yang di atas nih. Ini manga nih. Kalau lu raknya gede-gede ya, gua raknya kecil anjir. Kalau yang di Gua- tengah nih, ini yang di tengah ini buku geologis semua nih, geologis batuan. Gua di situ ada buku sejarah, Cok. Buku aibnya Soeharto. Haji. Terus apa lagi ya? Manga gue juga beli nih. Apa namanya gue? Frieren. Infokan Frieren terdekat. Oh iya, ini gua ada rencana mau pingin beli manga Frieren 3 volume. sampai volume berapa tuh? Manga Frieren udah volume berapa sih sekarang? 10, 11, nggak tahu. Kalau Indonesia sih kayaknya antara 9 volume 9. Gua pengen beli sampai volume 10 deh. Itu apaan anjing? Busirot. Tikar Busirot Expo cuy. Yang di ini gak sih? Yang di JF. Iya di CF. Ini gua yang Frieren nih gua beli harga asli anjing. 40 berapa ya? 45.000. Ini tolong Berarti- surat terbuka untuk Kyo Hobby Shop ya. Tolong diskonin ini tuh mangganya cuy. Gue pengen beli anjir. Beli manga Tsukinako Megane wo Sureta anjir. Buku baru dibuka wangi banget anjir. Oh iya ya, ini Aku kertasnya kok udah kuning ya anjing cu. Lihat nih, yang baru masih putih gua. Belum Itu ada dia, itu setahun. minus buku kertas di Indonesia ya. Ya, ini gue juga mau banding. Ini gue udah mau hampir setahun di buku gue, manga gue. Dan gue sering dipakai. Masih putih sekarang. Nih, makanya gua plastikin nih biar nggak menguning nih. Waduh, masih putih nih plastik. Volume 1 Wah. Frieren. Apa gue agak tahu kenapa manga apa komik translate Indonesia ini itu tuh rata-rata jadi kuning. Nah ini kayak gini juga nih. Tadinya putih, sekarang jadi kuning. Apa itu? Kalau- Kanokari. Ih, Kanokari. Kanokari. Kita harus hari-hari menghina Kanokari. Nah, itu dibuang. Ini Dibuang. Side Tuh, story saat- punya Cok. Alah, dibuang. Itu apa tuh? Buang ke tempat sampah. Gua ada tempat sampah nih. Kanojo Hitorishimas tentang Mas. tentang Sumi. Ada Cuman Naruto. gua kurang satunya. Volume satunya di mana, Cuk? Tadi di Lihat, ini di Kinokuniya ada. ada anjir. Ini aja stok terakhir. Stok terakhir. Sedih kali, Bang. Ya, ini stok terakhir. Ini stok kedua terakhir. Gile. Ya, Hasuno Sora juga kemarin stok terakhir anjing. Sora, bentar, anjay. Naruto volume terakhir nih, N anjing. Naruto N nih. Wow, ini Sudah- manga pertama karena gua nggak tahu, gua beli aja dulu nih. Manga Sudah- pertama. Gila, kecil juga ya. Lu bilang manga pertama lu, tapi lu tanya, lu beli aja dulu. Iya, beli aja dulu. Banyak. Manga pertama karena gua Aduh. dulu kan nggak tahu ya ada manga ada apa ya, kan gua bukan wibu ya. Kan wih, ada buku komik bergambar Naruto yang dulu kartun di TV ya, gue beli aja ya, kan gue nggak tahu anime, gue nggak tahu sebutan kartun di TV itu anime ya. Ya udah, ternyata kartun yang di TV dulu itu adaptasinya dari ini manga light novel. Kan gue bertahu ya, ternyata ada versi ininya dari versi kertas dulu, versi buku anjing. Lu mau tahu nggak cu? Ini versi special editionnya tuh mahal cu, 2 kali lipat dari versi biasanya. Ya, special edition. Ya wajar sih namanya. Duit yang apa After the Rain nih. Kemarin gue beli nih volume 6 sama 7, tapi ternyata volume 6-nya habis anjing. Parah banget, Gramet nih. Kecewa saya. Jadi tidak dapat diskon. Padahal itu aduh, rugi guys. 5.000 nih diskon anjing. 5.000 atau 7.000 gitu. Cuma dibatalin Aduh. gara-gara nggak ada stok ya. What the fuck? Kalau dibilang salahnya Gramet sih nggak juga ya. Mereka ngechat apa ya, ngechat gua loh di itu Tokped. Cuma kan gua nggak buka Tokped ya. Gua pesen aja gitu. Barang ada enggak ya udah gitu. Pasti ada lah orang di apa namanya di listnya ada kok. Kalau misalnya itu mungkin gua milih di volume lain ya. Volume lain yang ada aja lah. Bagus. Dek. Tapi versi gua ya jeleknya versi Indonesia tuh nggak tahu ya ini peraturan dari pemerintah atau gimana. Padahal ada label dewasanya. Nih literally ada label dewasanya tapi ada sensor Dewasanya. anjing. Ada sensor ya, fuck man. Mana ya sensornya ya? Boleh lihat. Kasih lihat. Sensor. Putih doang. Sensor. Udah. Ini padahal mah pakai baju anjing, cuma baju yang buat mandi itu loh, apa namanya ini. Tahu. Nih. Kalau di Jepang, kalau di manga Jepang, nih, lu kasih lihat. Sebenarnya gua nggak terlalu setuju gitu sensor-sensor kayak gini karena pikirannya jadi negatif anjing, jadi nggak kayak
Dia itu kesannya nggak pakai baju, padahal mah pakai baju anjing. Makanya ini Gua gua ada nih, gua ada. Nah, ini juga nih kalau kalian mau sensor nih. Kalau lo mau sensor sensor apa anjing itu? Mana sih? kaki Yang coy. sebelah mana? Ini tuh. Oh, ditutupin. Terus pas dia di scene dipakai kaos kaki tuh, Nggak ada kancut dong. Wah anjing, animenya ngeri kali, ada kancutnya. ada. Ini ada kantiknya. Mana kancutnya? Kan orang-orang yang nggak tahu versi ori nih. Lihat, cuma ini doang nih, gua kecewa guys, sensornya jelek banget loh masalahnya, dihilangin tuh. Sensor awan gitu, kalau sensor awan sih gua masih ini ya, sensor dihilangin jir. Ini tolong dah, ini kalau lo bikin video nih, tolong deh sensor ini. Anjing, wih ada kancutnya. Kelihatan. What the fuck? Ya kayak anime sih, anime akurat. Nih kalau mau sensor tuh kayak gini loh, ada awan-awannya, nggak apa-apa kayak gini awan-awan. Bagus sensor kayak gitu daripada dihilangin mah jelek anjing. Aku tuh lagi cari manga favorit gua, mahal semua. Sama ini kalau misalnya apa ya? Nih kita menjadi MC Dadadan. Nih MC Dadadan nih UFO. Konspirasi UFO. Anjing, kata gua sih, gua gak percaya UFO. Lu penasaran gak sih? Kan di episode 2 kita diceritain Dadadan itu alien ternyata bisa kebakar sama jimat-jimat yang pengusir roh hantu. Itu ada referensinya nih di buku ini. Jadi beberapa orang menganggap alien itu ya roh aja gitu, roh jahat anjing. Jadi kenapa di Dadadan itu aliennya bisa kebakar sama jimat-jimat punya neneknya si siapa itu perempuan itu? UFO di konspirasi UFO ini juga dijelaskan kalau ada beberapa apa ya circle kelompok yang menganggap kalau UFO itu adalah ya supernatural aja gitu. Nih dewa, malah ada beberapa yang menganggap kalau alien itu adalah dewa guys, bukan dewa apa ini. Make sense. Dadadan kenapa aliennya ini termasuk alien nih, alien penampakan Iya alien. bener-bener bro, bener-bener mendalami ilmu alien cok. Kamu jangan salah nih, saya pas SD baca ginian. Tuh nih, ini kan, tuh suku nih. Ini suku nih, menganggap kalau alien itu adalah Tuhan. Ada. Makanya kalau kalian, wah Dadadan kenapa aliennya kebakar sama jimat-jimat, ya karena ada referensinya. Referensinya bagus. Terus yang ini nih, yang adegan si siapa itu ceweknya keculik nih ada juga nih. Gila ya, dari bahas sajat ke sini. Ini adalah obrolan laki-laki jam 2 malam. Nih Man in Black nih, itu. Ini ada juga nih Man in Black ya kan, yang konspirasi nih. Nih, lu tahu nggak? Kayaknya ya yang episode awal-awal tuh yang diculik alien kayaknya referensinya dari sini deh. Ini ada cerita asli nih. Wanita diculik 3 alien yang mukanya itu pendek, terus mukanya ya kayak yang deskripsi yang Dadadan itu loh. Deskripsinya mana? Serius anjing. Mereka digambarkan bertubuh pendek, berkulit abu-abu, dan berkepala besar anjing. Kan mirip. Kayaknya referensinya dari sini sih. Ini bisa nih jadi referensi walaupun kayaknya sih nggak akurat-akurat banget, cuma oke lah. Bagus buat bacaan. Nih bukunya nih. Cocok, gue gak pikir lah, gak habis thinking gue sama ginian. Gue yakin banyak anjing yang bikin buku kayak ginian. Riset mah gampang, tinggal baca aja yang kayak ginian. Ya alien dia dari dulu ya teorinya gitu-gitu aja anjir. Gak ada yang kreatif gitu loh. Jadi menurut gua baca ginian aja buku ini sudah bisa lah. Lu kalau mau tertarik dengan UFO alien-alien nih, bagus nih bukunya. Gue baca pas itu. Buat nih, ini tengah malam loh, ini pembahasan kita tuh pembahasan cowok gini lah. Dadadan tuh ceritanya bagus, riset apa ya, autornya tuh niat anjing. Kayak atas sebelah. Daripada kalian, wah ini overrated buat gue ya. Gue bingung gitu, cerita dibilang overrated kayak apa kek. Apalagi cerita anime ya. Cerita kan dari light novel ya. Lu kalau sumbernya aja udah nggak bagus ya udah gitu. Atau mungkin sumbernya, pokoknya tergantung sumber sama sutradara lah. Makanya gue agak kurang srek gitu. Kalau misalnya ada yang bilang animenya kok ceritanya kayak gini. Ya sih kalau kata sih tergantung pembacanya sih yang gimana tuh ya. Istilahnya tuh kayak dia gak suka sama konten yang beginian gitu. Cuman ada yang beberapa yang suka ya dengan konten yang beginian. Kanokari itu secara konsep menurut gue itu ya selaras gitu. Namanya juga rental pacar. Dari judulnya aja rental pacar, ya udah ngerental pacar. Cuma kan masalahnya rental pacarnya itu aja anjing, bosen cuk. Coba rental pacarnya yang lain-lain. Sebenarnya yang bikin salah ceritanya kenapa jadi jelek karena si Kazuha, siapa sih namanya Kazuha ya? Kazuha itu ya. rentalnya Misua terus. Itu aja.
fuck man. Makanya orang-orang udah bosen, udah muak. Udah malas gitu. Soalnya lu udah ngejar sesuatu yang percuma. Tapi secara konsep cerita rental pacarnya bener anjing, rental pacar nggak ada yang salah. Masalahnya ceritanya eksekusinya jelek. Secara cerita mah gue dukung-dukung aja Kanokari, cuma ya gitulah. Nih kalian yang nonton video ini pasti kalah sama koran ini. Koran ini lebih tua daripada kalian. Wah itu anjir, bertahun. Koran dari tahun 1999. Anjir. Masih bagus loh. Paling kuning aja nih, masih bagus cetakannya, fuck man. Itu sama kayak koran itulah yang dipakai seingat gue tuh. Iya. Kertas-kertas kayak gini kan. Koran, iya kertas kayak gitu tuh yang dipakai di Shonen Jump. Bayangin nih, 1999. Koran ini, kertas ini lebih tua daripada kalian. Umurnya udah kepala 2 nih. 25 tahun nih. Anjir kepala 2 cucu. Mencengangkan kanker makan ikan, mencegah kanker dengan makan ikan. Minyak goreng pilihan generasi sehat. Kayak zaman dulu tuh orang sama aja gitu kayak zaman sekarang nih, kayak ini nih minyak goreng untuk minyak goreng yang lebih sehat. Kayak dari dulu tuh topiknya ini mulu deh, hidup sehat tanpa minyak goreng, alternatif minyak goreng yang lebih sehat. Terus apalagi nih dari dulu topiknya sama-sama aja anjir. Mengatasi penyimpangan dalam anak nih. Dari dulu tuh udah dibahas gay-gayan anjing. Ya sih emang dari dulu emang udah banyak bahas begituan sih kalau kata dari dulu sudah ada, cuma kan zaman dulu tidak ada yang namanya internet. Udah gitu aja. Kenapa zaman sekarang baru co-op, wah ini kamu belok ya, wah ini kamu belok ya. Enggak, dari zaman dulu udah ada anjing. Kalau udah sampai dimasukin koran, berarti masalahnya lumayan terkenal. Nih contohnya sebelah gua nih, lihat tuh. Warna apa ini? Wah, itu kancut siapa bang yang kau jadikan wallpaper? Kancut siapa yang kau jadikan wallpaper itu bang? Akun mana yang kita akan kenangkan? Ini meja menyembah Love Life. Oke. Ini sekte Love Life anjing. Nggak seberapa sih sebenarnya, tapi lumayan. Lumayan. Tapi kalau harga baru mungkin bisa tembus jutaan cuy. Tapi kan gue belinya harga bekas semua. Yang buku paling mahal aja 190-an doang cuy. Nggak tembus 200. Terus figur 100. Neso cuman di bawah. Beli ini Dakimakura. Cuma gue pingin bantalnya aja anjing. Bantalnya kan 2 meter ya. Dakimakura nggak berani gue cuy. Gue pernah dikasih Dakimakura Reina. Tolak. Lu suruh gue taruh mana anjir? Taruh gua. Gak apa-apa. Gue buat apa? Nggak tahu. Enggak sih, gue cuma ngincer bantalnya aja anjing, gulingnya aja. Soalnya kan 2 meter ya. Ukuran 2 meter kan. 2 meter, bayangin cuk, meluk bantal 2 meter kan enak ya buat tidur ya. Cuma kan enak, gua aja pakai dua guling loh. 2 guling cuma buat tidur aja. Biar apa? Biar enak tidurnya. Biar bisa meluk gitu loh. Kan jadi kalau misalnya cuma 1 guling kan kalau tidur miring gitu jadi nggak natural. Kalau 2 guling jadinya natural tidurnya, ngerti nggak sih? Jadi tegak gitu loh. Kamar gue berantakan cu, pembantunya udah nggak balik-balik cu, udah 2 minggu kali. Kabur itu bang, kabur. Ya, tapi termasuknya rapi lah, maksudnya tuh stikernya stiker pancut ya kan? Iya, stiker cangcut anjing. Nah ngapain lu milih warna putih biru anjing kayak kancutnya ini Mion? Aduh biru doang, terus dibeli ginian ya udah pas aja. Masang aja. Itu ordernya aja tuh birunya biru Hatsune Miku anjir. Ada Hatsune Miku guys. Ini poster yang gue beli di CF anjir. Aduh lepas. Ada AC-nya. Ngeri amat lu bang. Event pertama gua. Mangga 2 biasa event-event kecil doang. Dia nggak bukan kayak CF atau apa. Idol, terus cosplay, terus sama jualan ya bazar-bazar barang-barang bajakan lah. Ya anjing bajakan cuk, kasihan amat. Kan namanya juga Mangga 2, lu kan ya rata-rata kalau di mall sih jualannya yang gitu. Beda kalau misalnya lu eventnya di venue. Oh, gua bisa pamerin. Apa mau pamer? Nih, lemari. Aku ada piala sekolah doang sih. Berapa sih? Gak kelihatan. Aduh. Cuman 2 gua. Ih, juara 3. Harapan 3. Juara 3. Juara 3. Kalah bang sama gua bang. Gua
Ini gue di sekolah nggak apa ya yang pinter atau apalah. Gue emang dari dulu gue pinternya gak dipaksa. Jadi bukan karena emang pinter. Juara 2 nih bang, 2. Ih ngeri kali. Juara 2. Lomba penulis cerpen. Nih daripada kalian cuma nulis di kolom komentar nih, dilombain aja anjing. Jadi cerpen cu, dapat gini ya. Siapa Itu tahu itu harem, itu raja harem bang, raja harem. Terus sajad ini, jadi yang ikut lomba cerpen tuh. Daripada ikut lomba cerpen tuh menang dia tuh. anjing. Yang suka apa? Wah bang, kamu nggak tahu, kamu menilai anime kok ceritanya gitu bang, kamu nilainya. Mohon maaf nih, saya sudah terbukti juri loh. Juara 2 anjing. Kalau nggak percaya review gua, valid anjing, walaupun cuma sekali sih. Entah kenapa anime ecchi itu yang paling kode ecchi-nya itu menurut gua itu tahun 2010 sampai tahun 2016. Tahun 2019 ke atas anime ecchi itu kayak ada penurunan gitu. Lo mau tahu kenapa? Karena anime ecchi yang sekarang ini tuh lebih tertutup, dan anime ecchi yang dulu itu lebih terbuka, hampir mirip-mirip. Cuman ya itu ya menurut gua ya. Kan nggak tahu menurut yang kalian gimana gitu ya. Anime ecchi yang sekarang itu sama anime ecchi yang dulu itu kayak ada perbedaan yang signifikan gak sih gitu. Nah, kalau ecchi mah sebenarnya Alia tuh bisa dikategoriin anime ecchi loh, cuma nggak ada tag ecchi-nya anjing. Iya aja. Nih ya, gua tuh kalau misalnya anime nggak ada tag ecchi-nya, gua anggap fan service anjir. Mau gimana pun. Itu juga. Bener kan? Hanya anime ecchi yang gua itu benar-benar bilang itu ecchi adalah ya Love Fruit doang. Love Fruit itu benar-benar anime ecchi yang kata gue tuh hard ecchi dan gue paling demen banget. Ya anime ecchi yang bagus apa ya? Kalau gua tuh ya anime tuh nggak nginget adegan yang kayak gituan anjing sumpah. Gua tuh inget cuma desain karakter. Ecchi yang bener-bener bagus itu ya Kill la Kill tuh lumayan bagus. Kill la Kill, oke gue setuju itu anime. Tsukaima nih, Zero no Tsukaima nih, yang MC-nya. Zero no Tsukaima gue juga. Oh ini, aduh gue lupa lagi namanya. Infinity Stratos. Anjing. Visual yang mulai bagus tuh, yang warna paling mulai bagus tuh tahun 2015 ke atas. Tuh, warnanya bagus. Sama Eromanga Sensei nih, gila Eromanga Sensei. Oh, kalau Eromanga Sensei itu paling the best kok kata gue. Terus Bakemonogatari juga ecchi anjing. Nggak ada yang protes. Pokoknya Monogatari itu tuh kadang ada ecchinya, kadang nggak ada ya. Tapi sekali ya ada ecchi kan langsung kancut, langsung ini BH gitu. apa coba. Iya, soalnya. Yosuga no Sora ya kan. Bukan ecchi lagi ya itu ya, hentai. Itu mungkin. Memang masih ecchi sih, soalnya nggak terang-terangan itunya, nganu-nganunya. Cuma hard ecchi anjir. Terang-terangan aja itu kalau menurut gue ya. Tapi kan nggak diliatin di bagian bawahnya, maksudnya cuma atasnya doang. Masih kategorinya ecchi, cu. Kalau pang tuh ya nggak tahu kenapa atasannya nggak disensor, bawahnya disensor. Kalau bawahnya udah nggak disensor tuh udah masuk kategori hentai anjir. Soalnya kalau gue biasanya di nonton ecchi to Love Fruit dulu, itu atasnya nggak disensor anjir. Ya kalau atasnya nggak disensor kayaknya Mayan ini ya, Mayan apa sih namanya, wajar gitu. Gua mah nggak favorit anjing ecchi kayak gini. Iya banyak yang nggak gua tonton sih ecchi sih. Rata-rata ecchi gini tuh biasanya udah kalau di My Animalist itu campur sama hentai anjir. kayak dari The Healer ya. Redo Healer sebenarnya anime atau hentai anjing? Itu masih diperdebat sampai sekarang kita. Iya tapi kan TV series kan. Ya selama TV series harusnya sih bukan hentai. Kalau OVA nih anjing, kalau udah OVA, udah Ona. Nah, gue cepet dulu ya, mau kuliah dulu. Ya udah. Gitu.